Viral saat berpesta di tempat hiburan malam, satu anggota DPRD Sumatera Utara menjadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di Kota Medan. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak agar segera dipecat. Inilah video yang viral di Kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. Dua video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Bang, telah terjadinya tindakan yang beliau lakukan sendiri dengan mengupload di akunnya sendiri, membuktikan kesombongan dan keangkuhan yang menunjukkan pada rakyat, pengkhianatan pada rakyat, melakukan dunia gemerlap malam dan minum-minuman beralkohol di diskotik. Setelah berorasi selama 1 jam lebih, tak ada satupun perwakilan Partai Gerindra yang menemui mahasiswa, serta belum ada keterangan resmi dari Partai Gerindra Sumatera Utara dan Aji Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya DPRD di sejumlah daerah ternyata juga menerima tunjangan fantastis. Tempatnya di Kota Bekasi, ini anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi yang mencapai 24 juta rupiah setiap bulannya. Jajaran DPRD Bekasi menjadi sorotan publik setelah mendapatkan anggaran fantastis setiap bulannya. Mereka mendapatkan tunjangan rumah sebesar 46 hingga 53 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi sebesar 14 hingga 23 juta rupiah per bulan. Kepala Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, beralasan tunjangan diberikan lantaran saat ini anggota DPRD tidak diberikan mobil dinas. Karena DPRD tidak diberikan kendaraan dinas, maka diberikan tunjangan kendaraan. Tentunya tunjangan kendaraan ini untuk operasional. Dewan yang terhormat melakukan mobilisasi untuk datang dan hadir ke konstituen, ke masyarakat, gitu ya. Itu makanya diberikan tunjangan transportasi yang tetap, semuanya juga mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan. Tunjangan ini diberikan berdasar peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Sementara saat ini upah minimum Kota Bekasi sebesar 5,6 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oknum polisi yang bertugas justru meminta melepaskan pelaku. Dibawa ke kita. Ini bawa kemana, Pak? Udah lepasin aja lagi. Dan sekarang begini, mohon maaf. Dan sekarang kalau kamu bawa ke kita, mohon maaf. Beginilah video amatir milik warga yang viral di Jagadmaya. Dari narasi video, seorang polisi yang bertugas di unit sentra pelayanan kepolisian SPK Mapolsek Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengatakan kepada warga yang membawa pelaku pencurian motor agar melepaskan kembali pelaku. Selain itu, oknum polisi juga menakuti warga bahwa jika membuat laporan motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti untuk waktu yang cukup lama. Saat mencuri, pelaku sempat diamuk warga, kemudian akhirnya dibawa ke Mapolsek Cikarang Utara. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengatakan kejadian tersebut hanya salah pengertian antara warga dengan anggota yang bertugas saat itu. Jadi faktanya kan, kita mendapati fakta bahwa tersangka dan barang bukti kan ada di kantor polisi dan kita tahan. Jadi sementara anggota kita kan kita dirangkul oleh propam, tapi kita kan rekan-rekan juga bisa melihat bahwa tersangka juga ada di tempat kantor kepolisian, barang buktinya ada itu saja.
Akibat video viral tersebut, anggota Polsek Cikarang Utara yang saat itu bertugas tengah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang satpam bank dan mantan karyawan bank menjadi pelaku perampokan sebuah bank di Purbalingga, Jawa Tengah. Kedua pelaku ditangkap berkat rekaman CCTV dengan barang bukti sisa uang hasil rampok. Seorang pelaku terekam kamera pengawas merampok Bank Perkreditan Rakyat Buana Mitra Perwira di Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku beraksi di siang hari dan mengancam karyawan dengan senjata tajam. Pelaku berhasil membawa kabur uang nasabah sebesar Rp31.500.000. Sepekan setelah aksi perampokan, 2 orang pelaku berhasil ditangkap. Pelaku Haryono, warga desa Bobotsari, Purbalingga, merupakan mantan karyawan di bank tersebut. Polisi juga menangkap Karyono, otak perampokan yang merupakan seorang satpam di bank tersebut, dan menyita barang bukti sisa uang hasil merampok sebesar Rp25.500.000, 2 buah handphone, sepeda motor, dan senjata tajam. Para pelaku nekat merampok karena terlilit hutang. Akibatnya mereka diancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang lansia tercebur ke proyek lubang septic tank yang dibuat di depan rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka di bagian kepala. Jatuh apa enggak? Iya, kuncinya jatuh. Apa sakit itu enggak ada kan? Tarmin 67 tahun tercebur ke proyek lubang septic tank yang dibuat di depan rumahnya yang berada di Jalan Satria 1, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung berusaha menolong korban yang berada di kedalaman 1,5 meter dan membawanya ke Puskesmas Pademangan untuk mendapat penanganan medis. Korban mendapat jahitan di kepala akibat terbentur beton proyek. Setelah diperbolehkan pulang, kondisi korban kian memburuk hingga harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Dan pada Senin malam, korban dinyatakan meninggal dunia. Dia jatuh ngejengkang gitu. Masuk jebur ke dalam itu, ke dalam septic tank itu. Septic tank itu udah banyak air. Bukan air itu apa? Besi, udah banyak besi coran. Ya udah jadi ngejengkang gitu, dia kelelep. Mukanya udah nggak kelihatan, terus cuma tangannya doang dia minta tolong gitu. Proyek septic tank ini merupakan program pemerintah untuk menangani problem warga buang air besar sembarangan yang bertujuan meningkatkan kesehatan warga, menciptakan lingkungan bersih dan mengembangkan energi terbarukan. Namun sayang, belum selesai proyek dikerjakan sudah memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 hari terbaring tak berdaya, seorang wanita lanjut usia berbobot 200 kg dievakuasi warga di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelumnya selama 2 hari ia terbaring tak berdaya di kamarnya karena sakit tanpa diketahui seorang pun. Warga bersama petugas medis ini mengevakuasi Zainabun Mukaf dari dalam rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perempuan berusia 69 tahun dalam kondisi sakit dan kondisinya baru diketahui warga setelah 2 hari. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur. Karena bobotnya mencapai 200 kg, warga sempat kesulitan saat mengevakuasi, apalagi ukuran pintu rumah sempit. Zainabun Mukaf akhirnya digotong bersama-sama ke sebuah klinik sebelum dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato Buh, Bangkalan. Dari keterangan warga yang bersangkutan selama ini memang tinggal sebatang kara. Kondisinya diketahui salah satu tetangganya. Beliau emang hidup sebatang kara dan juga saya diketahui di KTP dan SKJ. Kakaknya emang beliau hanya sendiri, hidupnya sendiri. Di saat beliau yang saat sakit, saat itu tidak ada yang mengetahui. Zainabun Mukaf saat ini masih dalam proses perawatan medis dan rencananya akan menjalani operasi di rumah sakit. Karena sebatang kara ia mendapat pendampingan khusus dari kantor kelurahan dan dinas sosial setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi usai menipu dengan modus hipnotis berkedok pengobatan tradisional di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil mengelabui korban hingga rugi puluhan juta. Seorang wanita berinisial KS, 45 tahun, diduga melakukan penipuan dengan modus menggandakan emas diringkus tim Resmo Polres Pangkep. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri menggunakan mobil rental di SPBU Walele, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Modus penipuan berawal saat pelaku dan korban berkenalan di pasar malam Stadion Pangkep. Pelaku berayu mampu melakukan pengobatan tradisional hingga korban kerap mendatangi kediaman pelaku. Hubungan keduanya kian dekat, korban bercerita masalah hidupnya hingga dimanfaatkan oleh pelaku dengan menipu korban bisa menggandakan emas melalui ritual khusus. Guna meyakinkan korban, pelaku meminta korban membeli persyaratan ritual dengan mentransfer sejumlah uang. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku sempat memperlihatkan emas yang ternyata emas tiruan. Korban rugi lebih dari 33 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, dari cerita dari korban tersebut dimanfaatkanlah oleh tersangka. Saya bisa menggandakan emas dengan cara ritual-ritual khusus. Terjadilah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimana di sini tersangka meminta kepada korban untuk membeli beberapa sesajen atau ritual-ritual seperti kambing. Pelaku dijerat pasal 372 dan pasal 378 dengan pidana ancaman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami adanya kemungkinan korban lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Banjir di Bali yang menjadi terparah sepanjang 1 dekade. 10 orang tewas, lebih dari 1.000 rumah terendam banjir. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali merupakan yang terparah dalam 1 dekade terakhir. Wilayah terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Sejumlah kendaraan pun hanyut terbawa derasnya arus. Akibat banjir, 10 orang tewas. 4 korban tewas diantaranya berada di wilayah Denpasar, 1 korban di Badung, Bali, 2 korban di Jemberana, dan 3 lainnya di Gianyar. Ribuan warga dievakuasi dari rumah yang terendam banjir lebih dari 1,5 meter. Banjir disebabkan meluapnya aliran sungai setelah diguyur hujan deras sejak Senin malam hingga Rabu siang. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan serta sempat menyebabkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Bali. Titik banjir berada di wilayah Jemberana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jemberana, Kecamatan Jemberana, dan di wilayah ini 85 warga mengungsi serta 2 orang dikabarkan meninggal. Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Klungkung, Kecamatan Daman, dan Kecamatan Klungkung, 104 keluarga dengan 423 jiwa terdampak banjir. Serta Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Pemirsa, warga terdampak banjir di Jemberana masih mengungsi. Mereka ditampung di sejumlah fasilitas umum seperti balai lingkungan dan musola.
Sedikitnya 20 orang warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang banjir. Pihak BPBD Kabupaten Jemberana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Bali. Pos Antemortem telah menemukan 5 jenazah dari wilayah Denpasar, Badung. Sementara itu 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi saat ini ada 11 orang yang kita inikan, 5 yang sudah meninggal, yang sudah ditemukan, dan 6 ada laporan orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten provinsi Bali terdampak banjir. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jemberana. Di wilayah ini terdapat 85 warga mengungsi dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir juga menerjang Kabupaten Tabanan, tepatnya di Kecamatan Kediri. Sementara itu di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Kecamatan Daman dan Kecamatan Kelungkung, 423 jiwa terdampak banjir. Sedangkan di Kota Denpasar, banjir menerjang 4 kecamatan, di antaranya Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi langsung dari Bali, sudah bergabung 2 jurnalis iNews, Inyoman Sudika di Jemberana dan Indira Ari di Denpasar. Kita ke Sudika terlebih dahulu. Sudika, apakah korban hilang sudah ditemukan? Depa, dari Desa Pengamangan dapat saya laporkan khusus di Jemberana untuk korban hilang itu memang tidak ada. Kemarin memang ada 2 korban meninggal dunia, yang satu sempat hanyut, tapi Rabu pagi sudah ditemukan, demikian. Yang satu lagi memang meninggal di rumahnya dan saat ini sudah di rumah duka, demikian. Kalau untuk total hingga siang hari ini berapa warga yang sudah mengungsi? Untuk data pasti dari BPBD masih fakultatif. Kemarin itu di Pengamangan sekitar 200 orang. Di daerah Sangkaragung, Kelurahan Sangkaragung juga terdapat sekitar 100 orang, namun sebagian mereka sudah memilih untuk kembali karena air sudah mulai surut dan lokasi rumah sudah bisa ditempatin. Oke, Sudika, boleh dijelaskan saat ini Anda berada di titik di mana dan saat ini kondisi banjirnya bagaimana di sana terkait dengan ketinggian, lalu curah hujan di sana? Ya. Dari Desa Pengamangan dapat saya laporkan di sini titik air ini salah satu titik banjir selain menggenangi ruas jalan. Demikian, ini juga rumah-rumah warga masih setinggi lutut dewasa ya. Seperti ini rumah-rumah warga, begitu sampai ke belakang juga penuh dengan air dan aktivitas warga memang di sini sangat terganggu. Warga juga belum bisa membersihkan rumahnya karena air masih berada di dalam rumah warga, demikian. Apakah masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah, dan jika warga bertahan, apakah aliran bantuan ini bisa diberikan ke rumah-rumah? Tadi pagi untuk makan siang pagi sudah didistribusikan ke beberapa rumah warga, juga ada yang mengantar, demikian. Untuk siang ini saya belum melihat, untuk terutama di Pengamangan sendiri belum ada distribusi makanan. Dan di sini juga tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana, ini saya menuju ke sana, juga membuka posko kesehatan. Dan selama saya berbincang dengan para petugas, itu kebanyakan keluhan masyarakat di sini adalah sudah mulai pada gatal, demikian. Dan ini poskonya ada sejumlah petugas memang sedang standby menunggu kedatangan dari warga yang akan berobat, demikian. Ini poskonya. Oke. Depa, demikian sementara. Baik, kita update informasi selanjutnya di titik lainnya. Kita akan ke Indira Ari di Denpasar. Indira, di sana bagaimana kondisi warga yang mengungsi? Ya, baik rekan Desa dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan, yaitu di Jalan Siulan Topati, yang dimana kita ketahui bahwa area ini menjadi salah satu titik yang terdampak cukup parah di Kota Denpasar.
yang di mana area ini Topati menghubungkan antara Denpasar dengan Kabupaten Gianyar yang Rabu pagi kemarin itu sempat lumpuh. Dan saat ini kebetulan cuaca sedang cukup cerah demikian, jadi sebagian warga memanfaatkan hari ini untuk melakukan bersih-bersih rumah dan juga merapikan barang-barang mereka yang terdampak banjir. Rekan Desta. Apakah bantuan seperti makan pagi, makan siang ini semuanya lancar? Sampai saat ini karena di posko pengungsian yang berada di Banjar Topati, demikian sedang ada kunjungan dari petugas terkait. Mungkin setelah itu akan dilakukan pendistribusian ke masing-masing rumah warga. Karena sebagian besar dari warga di sini itu sudah mengungsi sebenarnya, hanya beberapa saja yang melakukan bersih-bersih kembali ke rumah. Rekan Desta. Apakah ada data mungkin kan tadi titik ini adalah titik terparah untuk korban hilang, apakah semua sudah ditemukan? Untuk di kota Denpasar, Desta tercatat sebanyak 151 orang terdampak banjir. Ini data dari kantor pencarian pertolongan SAR Denpasar, dan dinyatakan selamat sebanyak 142 orang dan meninggal dunia ada 3 dan masih dalam proses pencarian itu sebanyak 6 orang. Hingga siang ini kami belum mendapatkan informasi terkait tentang hasil pencarian dari 6 orang yang masih dinyatakan hilang ini, Desta. Untuk tim pencarian sendiri, apakah krunya ditambahkan? Terkait hal tersebut kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, Desta, karena ada banyak sekali titik di kota Denpasar yang terdampak banjir, jadi tim mungkin akan diperbantukan dari Polri dan TNI, Desta. Baik, terima kasih Indira atas laporan Anda. Sebelumnya ada Sudika dari Jembrana. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Pemirsa, korban tewas akibat banjir bandang bertambah menjadi 10 orang. Satu korban baru ditemukan pagi tadi setelah hilang terseret arus banjir di Kabupaten Gianyar, Bali. Niketut Suweni, wanita berusia 50 tahun, asal desa Guang, Kabupaten Gianyar, Bali, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan posisi berpegangan erat di rumpun bambu. Korban sempat hilang terseret arus banjir saat melintas di Jalan Raya Pasekan, Batu Bulat, Gianyar, Rabu pagi. Korban ditemukan 500 meter lebih dari titik awal hilang terseret arus banjir. Saat jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Memang ada ratusan pengungsi tersebar ya di 4 kabupaten. Yang pertama kota Denpasar, Jembrana, Badung, Gianyar. Itu yang terdampak paling berat. Itu ada ratusan pengungsi tersebar. Semuanya tertangani dengan baik. Tentu saja dari pemerintah pusat lewat BNPB juga sudah kita berikan bantuan, baik kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak, kemudian juga alat peralatan untuk penanggulangan bencana. Tadi Pak Gubernur juga minta tambahan pompa, genset kita dukung, dan juga untuk rumah masyarakat diganti sebagaimana bencana. Pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT masih dilakukan. Proses pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. Empat warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Korban yang meninggal merupakan satu keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Petugas gabungan terus mencari 4 warga dengan alat seadanya karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati alat berat. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut. Sementara 11 rumah warga di dekat Sungai Lowokoke dan Teodae hanyut terbawa arus banjir dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak dan ratusan hewan ternak milik warga
juga hanyut terbawa arus banjir. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Hendriko Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan. Tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan pagi ini. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Meski demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca yang buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari PT Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 orang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam kondisi selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Lisa Mariana yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik. Kasus ini bermula dari pengakuan Lisa yang menyebut memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil hingga akhirnya berbuntut panjang ke ranah hukum. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial.
Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya. Gitu, saat itu. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Baris Krim Polri atas pencemaran nama baik. Baris Krim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya dengan tes DNA. Namun, hasil tes DNA berkata lain. Baris Krim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tak berhenti di situ, Lisa Mariana juga 2 kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Didampingi pengacaranya, Lisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kini, fokus publik kembali tertuju pada pemeriksaan Lisa di Baris Krim Polri sebagai saksi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Liputan iNews melaporkan. Lisa Mariana hari ini kembali diperiksa Bares Krim Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apakah Lisa Mariana akan memenuhi panggilan polisi? Kita langsung saja bergabung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski yang saat ini berada di Bares Krim Polri. Selamat siang Syahreza, jam berapa Lisa dikabarkan akan diperiksa? Ya baik Deta dan juga pemirsa, hari ini memang Lisa Mariana yang merupakan selebgram akan diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Namun sudah lebih dari 30 menit Deta, artinya memang Lisa belum terlihat ada tanda-tanda kedatangan di Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait adanya tudingan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan memang hari ini merupakan pemanggilan ulang setelah 2 kali Lisa Mariana mangkir pada pekan lalu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi tentunya. Dan memang belum jelas apa materi yang akan digali atau apa yang dikaji tentunya oleh pihak Bareskrim Mabes Polri terhadap Lisa Mariana. Namun ini bisa dipastikan ini terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Sebagaimana diketahui Lisa diperiksa sebagai saksi terkait pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Dan kilas balik Deta dan juga pemirsa bahwasanya Lisa Mariana baru-baru saja sudah mengajukan tes DNA ulang begitu, di mana tes DNA ulang ini diminta olehnya untuk diajukan di rumah sakit yang ada di Singapura begitu. Dan memang terdapat penolakan dari pihak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwasanya tes DNA yang lalu yang membuktikan bahwasanya tidak ada kecocokan antara tes DNA anak Lisa Mariana berinisial CA dengan Ridwan Kamil ini dianggap sudah sah, sehingga pihaknya menolak adanya tes DNA ulang yang diminta oleh Lisa Mariana begitu. Dan memang sebagai informasi memang sudah dilakukan tes DNA yang dilakukan oleh anak daripada Lisa Mariana berinisial CA dan sudah dicocokkan dengan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan hasilnya memang tidak cocok. Hal inilah yang menjadi dasar daripada
Lisa Mariana untuk mengajukan tes DNA ulang. Namun terlepas dari itu, pemirsa, runtutan kasus ini sudah memasuki fase pemanggilan daripada Lisa Mariana sebagai saksi dalam tudingan adanya pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Namun kami masih menunggu data apakah ada tanda-tanda kedatangan daripada Lisa Mariana, namun dipastikan dijadwalkan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Syahresa atas laporan Anda. Nanti kami akan update kembali informasi selanjutnya. 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana hari ini memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa bakal menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan Lisa hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sempat 2 kali berhalangan hadir. Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. Jenazah Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5 yang meninggal akibat ditembak orang tak dikenal di Peru dibawa ke kantor Kementerian Luar Negeri untuk penghormatan terakhir. Seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga, termasuk istri dan ketiga anak Zetro, ikut dalam prosesi penghormatan terakhir di kantor Kemenlu. Staf KBRI Peru ini meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Jenazah sebelumnya disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Zetro ditembak 3 kali hingga tewas pada Senin malam 1 September 2025 di wilayah Lince 5, beberapa meter dari tempat tinggalnya. Pegawai KBRI 5 itu sedang bersepeda bersama istrinya saat penyeberangan. Sebelum dibawa ke gedung Kemenlu untuk upacara penghormatan, jenazah Zetro disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Duka menyeliputi keluarga dan Zetro Leonardo Purba tewas ditembak pria bersenjata 1 September lalu di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Sebelumnya diplomat KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lince terjadi pada 1 September. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Dari informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5 yang meninggal akibat ditembak orang tak dikenal di Peru telah tiba di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan. Ya, pemirsa, seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga, termasuk istri dan ketiga anak Zetro, ikut dalam prosesi penghormatan terakhir di kantor Kemenlu. Staf KBRI Peru ini meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dan ini merupakan suasana terkini di pemakaman dari Zetro, di mana petugas sudah mulai akan memasukkan peti jenazah ke liang lahat yang juga disaksikan oleh pihak keluarga maupun orang-orang terdekat dari korban.
Jenazah ini sebelumnya juga disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ya, dalam kondisi cuaca yang mendung dan hujan, namun tidak menyurutkan dari para pelayat untuk menunggu prosesi pemakaman dari staf KBRI Zetro. Zetro ini ditembak 3 kali hingga tewas pada Senin malam 1 September 2025 di wilayah Lince 5 beberapa meter dari tempat tinggalnya. Pada saat kejadian, pegawai KBRI 5 itu sedang bersepeda bersama istrinya saat penyerangan berlangsung. Ya, pemirsa, ini sebelumnya Zetro ditembak 3 kali hingga tewas pada Senin malam, tepatnya pada 1 September 2025 di wilayah Lince 5, beberapa meter dari tempat tinggalnya. Pegawai KBRI 5 itu sedang bersepeda bersama istrinya saat penyerangan terjadi. Ya, saat ini juga para petugas sedang bersiap untuk menurunkan dari peti jenazah Zetro. Ya, mohon maaf, kita prioritaskan dulu keluarga ya untuk di depan. Ya, Bapak Ibu tolong ya diberi kesempatan untuk keluarga. Ya, lo Bang, lagi ribet nih Bang. Oh ya, masih ada yang di belakang, ada 2 mobil Kemlu di belakang, kita tunggu ya untuk acaranya. Ya. Ya, tolong di yang pintu masuk, tolong diberi jalan dulu Bapak Ibu. Iya, iya. Oh iya. Oh. Ya, Pak Wakil Wali Kota sudah ada di sini. Ya. Kepada rombongan Bapak Pendeta, kalau sudah tiba di lokasi. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Sekjen, Bapak Wakil Wali Kota, sebelum dan Duta Besar RI untuk Peru, sebelum acara pemakaman, kalau sekiranya ada hal yang masih ingin disampaikan Pak, kami beri waktu kepada Pak PLT Sekjen dan Bapak Wakil Wali Kota. Kami silakan Pak. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Zetro Leonardo Purba, keluarganya, kerabatnya, teman-teman, dan seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri yang hadir pada siang hari ini dan juga berada di tengah-tengah kita Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, rekan dan sahabat saya Duta Besar Indonesia untuk Peru,
Saya juga tadi melihat perwakilan dari Embassy Peru di Jakarta. Perkenankan sekali lagi pada hari ini mengantarkan kepergian Bapak Zetro Leonardo Purba ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mewakili pimpinan Kementerian Luar Negeri dan seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Zetro Leonardo Purba, sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih dan turut berduka cita karena Bapak Leonardo Purba telah banyak meninggalkan pesan yang baik. Dedikasi beliau yang sangat tinggi dalam bertugas di perwakilan Republik Indonesia maupun sudah cukup lama berkiprah di Kementerian Luar Negeri menjadi cahaya penerang dan juga bagian dari kami semua untuk meneruskan cita-cita, inspirasi dan pemikiran beliau yang luar biasa. Kita di sini semua menghantarkan kepergian terakhir ini ke lahat seraya memanjatkan doa kiranya Bapak Zetro Leonardo Purba mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa. Dalam Rakyat Bersuara tadi malam, peneliti media dan politik Buniani menyatakan aktor di balik aksi unjuk rasa rusuh beberapa waktu lalu adalah pembela Jokowi dan Gibran. Dan berikut ini cuplikannya. Dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya, belum ditangkap ya. Betul, dia orang yang ketinggalan. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan. Sementara itu Andi Aswan, PLT Ketum Jokowi Mania dalam program Rakyat Bersuara juga menentang keras sebutan geng Solo. Menurut Andi, sebutan itu sama artinya dengan menyebut warga Solo sebagai anggota gangster. Karena saya banyak sekali menerima hal-hal serupa, hal-hal yang serupa meminta saya untuk bisa mengklarifikasi itu dari warga Solo. Karena pengertian konotasi geng itu kan konotasinya negatif. Apalagi kalau kita buka kamus besar Indonesia itu, geng itu cenderung mengatakan adalah negatif. Jadi nggak ada geng Solo tuh? Geng Solo itu, saya jelaskan dulu ini. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh saudara Pangi itu, ya, dia mengatakan geng Solo, tapi dia tidak menunjukkan siapa geng Solo itu. Jadi menyamaratakan, mengeneralisir bahwasanya seluruh warga Solo itu adalah gangster. Ya, kalau dia artinya dia ini secara gentle, bukan chicken, dia katakan langsung aja. Geng Solo itu adalah Pak Jokowi, kemudian misalnya Pak Kapolri, misalnya dengan Panglima TNI, karena mereka semua dari... Nah, tapi kan itu istilah yang umum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir. Nah, itulah istilah-istilah itu yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Perkataan itu. Kenapa nggak tunjuk langsung ke namanya saja? Karena pengertian gang ini, kalau kita lihat ya, di Italia ada satu daerah namanya Sisilia. Itu terkenal dengan mafianya. Ataupun geng Pablo Escobar misalnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Laporan atau seperti apa? Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada berapa yang mesti laporin ke Presiden. Salah satunya apa yang mau dilaporin? Kan di sidang DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan Presiden seperti apa hasil di sidang DPR. Itu jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa yang mau diubah? Sementara itu, pemirsa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sorotan. Di akun media sosialnya, ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke putra. Sudah. Kan udah nari lagi di take down semua di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat.
Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Pada pemerintah untuk dapat menegosiasikan agar pemerintah Arab Saudi dapat mereformasi sistem kafalah. Rahayu menyampaikan permohonan maaf juga terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Dirinya mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh kementerian. Mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Konten kreator sekaligus influencer Ferry Irwandi merespon soal dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Satuan Cyber TNI. Melalui unggahan akun sosial media pribadinya, Ferry Irwandi memastikan tidak akan kabur dan akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu.
pencemaran nama baik atau apa gitu, gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warganya. Anda kembali di Anyus Siang, pemirsa. Sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Praktik pengamanan swadaya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun itu kembali digencarkan. Bahkan ada surat edaran dari Mendagri agar RT RW segera mengaktifkan Siskamling. Kata Siskamling ramai dibahas terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan, Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas, hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling... Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Ya, Pak Bima, langsung saja ini apa ya yang menjadi urgensi pengaktifan kembali Siskamling di saat ini, Pak Bima? Siskamling ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah lama ada di negara kita dari zaman kolonial, penjajahan, bahkan ronda itu berasal dari bahasa Portugis begitu. Kemudian di tahun 75 Kementerian Dalam Negeri mengenalkan Siskamling, dan setelah itu Kapolri Auliudin Djamin juga membangun sistem pengaman lingkungan ini dalam konteks kepolisian dan warga. Nah, hari ini ketika kita memerlukan setiap warga untuk juga memberikan atensi pada lingkungannya dan membangun kondusivitas, maka Presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada Pak Menteri Dalam Negeri agar seluruh kepala daerah turun untuk melakukan aktivasi Siskamling ini. Targetnya adalah 3. Yang pertama adalah menguatkan kebersamaan di antara warga. Yang kedua adalah menciptakan rasa aman di antara warga. Dan yang ketiga adalah melakukan early warning atau deteksi dini dari setiap potensi yang bisa menimbulkan persoalan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah warga. Dan ini tidak memerlukan dana besar karena semangatnya adalah swadaya. Dan beberapa kepala daerah memang sudah menganggarkan insentif bagi RT RW atau satuan linmas di daerahnya masing-masing sehingga bisa menjadi motor gitu ya. Dan saya kira ini sangat penting apabila kita nanti ke depannya mengaktifasi Siskamling ini secara permanen. Jadi nggak hanya ketika kita memang hari ini memerlukan kegiatan pengamanan yang lebih, tetapi ke depan saya kira ini akan merekatkan kebersamaan sesama warga dan mengajak juga anak-anak muda terutama untuk lebih atensi, untuk lebih care terhadap lingkungannya begitu. Ya, Bapak, ini apakah akan berlaku di seluruh Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu saja? Di seluruh Indonesia. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah keluarkan edaran agar gubernur, bupati, wali kota turun. Ya, kemarin saya turun di Bandung, nanti malam saya akan ke Kabupaten Bogor, dan seluruh eselon 1 itu menyebar di seluruh Indonesia. Pak Menteri sendiri hari ini di Sulawesi, dan akhir minggu mungkin akan ada bergerak lagi ke daerah lain begitu. Jadi di seluruh Indonesia. Ya, kemudian bagaimana ini Pak dengan mekanisme pengaktifan Siskamling ini, dan seperti apa nanti teknis pelaksanaannya di lapangan? Ya, sebetulnya sistem ini kan bukan sistem yang baru, ya sudah ada, pos rondanya ada, Siskamlingnya ada, tinggal lurah, kades ini turun memastikan RT RW mengaktifasi lagi. Silakan diatur giliran jaganya memungkinkan
Dan ini kan bukan kewajiban gitu ya, jangan sampai anak-anak muda nggak sekolah atau bolos. Jangan sampai orang-orang tua yang kondisinya nggak memungkinkan kemudian dipaksa juga, enggak. Ini kan bisa diatur, mana yang bisa untuk aktif, mana yang tidak. Kemudian kedua disiapkan juga jaringan komunikasinya. Beberapa tempat sudah menggunakan dengan pakai HT ya, handy talkie, dan sudah memiliki jejaring komunikasi yang terhubung dari pos Kamling itu ke Babinsa, Babin Kamtipmas begitu. Dan yang lain saya kira sederhana saja, kadang-kadang ibu-ibu atau mama menyiapkan penganan, pisang goreng, kacang, kopi, teh, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih kepada semangat kebersamaan. Baik, Pak. Kita harapkan juga ini ke depannya Siskamling bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan dukungan dari pemerintah dan bisa menciptakan keamanan di masyarakat. Terima kasih Bapak Bimaria Wamendagri yang sudah bergabung bersama iNews Siang, dan salam sehat, Pak. Ya pemirsa, pengaktifan kembali Siskamling memicu berbagai reaksi dari masyarakat, dan berikut suara rakyat soal kegunaan Siskamling dan pos ronda. Kalau untuk saya pribadi itu sangat bagus ya, karena memang selama ini kan udah nggak terkontrol ya kalau malam-malam hari gitu. Dan kedua biar jadi keamanan itu tanggung jawab bersama gitu, bukan cuma dari pemerintah doang. Oh, dengan adanya Siskamling sih pastinya itu bagus banget ya, pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini, itu sih kurang lebih. Sebenarnya sih bagus ya kalau mau diterapin lagi, soalnya buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin lagi gitu. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Heboh tanggul beton sepanjang 3 km di Laut Cilincing, Jakarta Utara hingga mengganggu aktivitas para nelayan. Lalu siapa pemilik tanggul beton ini? Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa ini apa, kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko, buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa rusuh di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai pengunjuk rasa, tetapi juga hewan liar yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Di antaranya kucing liar yang banyak ditemukan dalam kondisi luka hingga patah kaki. Kerusuhan yang pecah dalam unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai peserta dan juga warga. Hewan liar sekitar lokasi seperti kucing juga ikut terdampak kekerasan hingga menyebabkan luka, bahkan patah tulang. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing ini, sejumlah relawan membawa mereka ke rumah singgah kucing jalanan di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan kucing korban unjuk rasa berbaur dengan kucing rescue lainnya untuk dirawat dan diobati. Ada kurang lebih 20 ekor ya, ada yang kena abu bakar gitu, terus ada yang juga yang ngesot karena keinjek-injek, ada yang
malnutrisi juga, terus ada yang matanya bengkak melupas karena gas air mata. Penanganannya sih pertama kita observasi dulu ya, kita pisahin dulu dalam ruangan, terus yang perlu dibawa ke dokter ya kita bawa, karena kan nggak semuanya ya kita bawa ke dokter, karena ada cuman induk sama anak, itu kita masuk ke ruangan yang khusus untuk mereka. Untuk yang sakit-sakit juga ruangan khusus, beberapa kita bawa ke klinik, ada yang. Selain merawat kucing yang menjadi korban unjuk rasa, Rumah Singgah Kucing Jalanan Bekasi juga merawat sekitar 700 kucing jalanan tidak bertuan dan sebagian besar dalam kondisi sakit. Tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk perawatan makhluk berbulu ini, sehingga bantuan dari donatur sangat diharapkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jutaan lalat menyerang pemukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat diduga akibat kandang ternak ayam di wilayah tersebut. Puluhan warga dusun Pipitan Desa Pasinan Baureno ramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman mereka untuk melakukan protes karena dinilai menimbulkan bau dan lalat. Warga sudah berusaha mengurangi lalat dengan jebakan lalat menggunakan kertas lem. Baru 1 jam dipasang, sudah ada ratusan ribu lalat yang terjaring. Serangan jutaan lalat menyerang Desa Pasinan dan 3 desa lainnya, yaitu Karangdayu, Pomahan, dan Desa Kauman. Menurut warga, banyaknya lalat yang menyerang permukiman sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Kapolsek Baureno Ibtu Muhammad Soleh mengatakan setidaknya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini ditangani pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteIPA2025, spasi, kode nominasi. 1 akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Terima kasih Anda masih bersama iNews Siang. Pemirsa, heboh tanggul beton sepanjang 3 km di Laut Cilincing, Jakarta Utara hingga mengganggu aktivitas para nelayan. Lalu siapa pemilik tanggul beton ini? Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa ini kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi Tanggul Beton Cilincing, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan Henry Aprila di sana. Henry, tanggul beton yang ada di saat ini, apakah sudah diketahui pemiliknya, Henry? Ya, sampai sejauh ini kalau informasi yang kami dapatkan bahwa memang tanggul beton ini ataupun tanggul beton yang berada di pesisir dari Cilincing, Jakarta Utara, memang informasi yang kami himpun sendiri dan juga informasi yang kami dapatkan dari para nelayan, mereka hanya mengeluhkan ataupun memberikan informasi terkait dengan keluhan yang mereka sampaikan berkaitan dengan adanya tanggul beton ini, karena mengingat sejumlah ataupun tanggul beton yang terpampang ini panjangnya sekiranya sampai 2 ataupun 3 km, dan kemudian juga ini juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Memang sejumlah nelayan ini masih melakukan sejumlah aktivitas, namun yang berbeda adalah mereka perlu menempuh jarak yang juga cukup jauh, bahkan mereka juga perlu mengeluarkan bahan bakar yang juga banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan kemudian juga informasi lainnya kami terima memang untuk dari KKP sendiri pun juga telah memeriksa, dan kemudian memang hasilnya ini memang dari pengelola sendiri ini untuk pengelolaan dari tanggul beton sendiri ini sudah diberikan sudah mendapatkan izin, bahkan juga telah menyertai surat untuk mendirikan tanggul beton ini sendiri. Namun yang menjadi keluhan memang dari para nelayan sendiri ini terganggu sejumlah aktivitasnya, bahkan mereka pun perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke tengah laut. Dan kemudian selainnya itu juga Desvita, ini memang dari tanggul sendiri informasi yang kami dapatkan didirikan dari tahun 2019, dan juga dari setiap pembangunan sendiri ini, dari setiap pengelolaan sendiri memang untuk tanggul beton ini sendiri merupakan dari merupakan pondasi maksud kami dari sejumlah bangunan-bangunan yang akan dikelola. Dan kemudian juga ini dari masyarakat ataupun para nelayan pun mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan kembali sejumlah bangunan-bangunan yang didirikan di sekitaran dari pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Desvita. Baik, terima kasih atas informasinya Henry Aprila yang melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. 22 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal. Perdana Menteri hingga Presiden mundur pasca pembakaran gedung DPR. Istri mantan Perdana Menteri Nepal bahkan tewas usai kediamannya dibakar massa. Nepal kini tanpa pemimpin negara. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singadurbar. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung DPR Nepal, dan polisi merespon dengan meriam air gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Kemarahan massa aksi tidak terbendung dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Sebuah video lama menunjukkan seorang anak SMA di Nepal berpidato berapi-api tentang kekecewaannya terhadap para pemimpin Nepal. Video ini menjadi viral di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Today I stand here with the dream of building a new Nepal. Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishkar Rao, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother! This country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty,
our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? Tak hanya menyoroti praktik korupsi, ia juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara lain karena pemerintah gagal memberikan kemakmuran. Pidato Afiska Raut ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. Anda masih bersama iNews Siang, pemirsa. Puspadaya Perindo kembali hadir di tengah masyarakat untuk mengawal kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak di Jakarta Barat. Kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya itu pun kini telah naik ke tahap penyidikan. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Puspadaya Perindo mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus pelecehan anak Jakarta Barat hingga tuntas. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam kasus ini sudah berjalan. Puspadaya Perindo berkomitmen akan selalu hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Dalam hal ini perkaranya itu sudah ada kelihatan peristiwanya. Nah, di sini penyidik tadi menyampaikan bahwa perkaranya ini akan didalami lagi agar lebih terang untuk nantinya perkara ini bisa menjadi P21 sehingga perkara ini nanti akan disidangkan. Puspadaya hadir hari ini adalah melihat dari tindak lanjut yang sudah berjalan, sudah sampai di mana, dan juga mengambil dari surat pemberitahuan penyidikan. Saat ini seperti janji kita ke masyarakat juga, kita menerima pengaduan, kemudian mengawal sampai tuntas, dan juga memberikan yang terbaik tentunya buat masyarakat. Puspadaya Perindo juga memberikan pendampingan psikologis secara gratis terhadap para korban, khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Sutrisno, iNews melaporkan.